Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergandengan dengan seluruh warga Sibi. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Untuk kebudayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, lupis kentul baris, salam SDGs Desa. Pagi ini kita akan mendapatkan informasi tentang bagaimana mengukur SDGs Desa. Sepertinya ada menu baru, nanti akan dijelaskan oleh Kapus Datin kita. Tapi sebelumnya ada update yang perlu saya sampaikan terkait dengan informasi yang kemarin MonFDD. Jadi saya sudah mendapatkan update dari Mas Ibnu bahwa satu untuk isu filter sudah diperbaiki. Jadi teman-teman yang kemarin menyampaikan bahwa filtering itu tidak bisa per desa atau kecamatan dan seterusnya, informasi update dari tim IT itu sudah diperbaiki. Kemudian untuk informasi tambahan NIK double sudah diakomodir juga. Kemudian satu lagi yang dari Agus Setiawan Bandung, Kabupaten Bandung, Kecamatan Paseh, untuk wilayah kerja desa dan seterusnya juga sudah diselesaikan. Kemudian untuk masalah satu kecamatan yang mempunyai ada 2 desa yang belum bisa upload data, ini diinformasikan kemungkinan NIK sudah pernah dipakai di desa lain di bulan yang sama. Sekarang sudah tersedia informasi desa pada NIK yang double. Jadi sudah terinput sebelumnya. Itu informasi yang bisa saya sampaikan. Jadi sarapan SDGs sesuai dengan agenda kita awal bahwa ingin Anda belanja masalah dan mencari solusi. Alhamdulillah kemarin masalah-masalah tentang pengisian MonFDD itu sempat terekam dan 1 hari sudah langsung diselesaikan solusinya sudah didapatkan oleh tim IT. Semoga kebiasaan-kebiasaan seperti ini bisa kita kembangkan karena semangat kita adalah terus memperbaiki. Jadi tidak sekedar kemudian mempertanyakan tapi sampaikan sesuai dengan salurannya, kesempatannya, dan kita akan bantu untuk
carikan solusi. Saya mohon maaf tidak bisa men-share nomornya Mas Ibnu karena apapun saya harus menghormati privasi, karena jangan sampai kemudian terlalu banyak yang masuk dan WA yang mungkin permasalahannya hampir sama dan justru mengganggu kerja. Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan di pagi ini. Semoga kerabat desa, teman-teman khususnya teman-teman pendamping profesional, ini bagian dari cara kita memuliakan pendamping. Jadi kalau memang ada keluhan segera sampaikan dan coba kita bantu carikan solusinya. Kira-kira seperti itu. Silakan Gus Ivan untuk menyampaikan, mungkin ada yang update atau akan langsung berbagi cerita tentang mengukur SDGs desa. Silakan Gus. Terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian. Juga pendamping desa profesional yang bisa Gus ya? Saya ini. Ya. Silakan. Ya. Lagi ganti WiFi. Ya, jadi yang pertama benar itu Gus, bahwa nomor HP yang disampaikan ke publik itu untuk sistem informasi hanya nomor saya saja itu. Sebetulnya itu sebagai tameng sebetulnya, karena kalau enggak nanti tim teknis itu jadi harus mengurus hal-hal yang lain yang kadang menguras pikiran kalau enggak terbiasa mengurusnya. Jadi karena itu memang tidak dibagikan kecuali nomor kami dan nomor Sapa Desa. Kemudian yang kedua mungkin persiapan untuk pemerintah daerah, kemudian desa-desa, tenaga pendamping profesional yang ada di Bandung, kemudian Kuningan, kemudian Karawang. Ini wilayah-wilayah yang akan 0% kemiskinan ekstrim. Kalau nggak salah ini, kalau semuanya lancar berarti hari ini sampai besok akan ditinjau Wakil Presiden untuk yang Karawang dan Bandung. Gus Halim juga akan berkoordinasi kemudian mempercepat untuk Bandung dan Kuningan. Jadi ini betul-betul upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu menghilangkan kemiskinan ekstrim. Sebetulnya realnya mengelola atau mengentaskan warga miskin ekstrim di desa. Tapi tidak main atas, tidak main survei atau main rata-rata dari atas, tapi langsung dari bawah. Jadi real apakah ada warga yang miskin di desa atau tidak, dengan berbagai tanda-tanda. Jadi ada yang seperti biasa sudah diperkirakan kalau kita menggunakan basis penghasilan, nanti ada yang mempertanyakan bagaimana mencari di lapangan. Kemudian kalau kita menggunakan basis rumah dan sebagainya, apakah itu benar-benar cocok untuk ukuran penghasilan dan global? Makanya di dalam SDG desa sengaja kedua data itu, dan dengan demikian kedua jenis ukuran itu disediakan. Jadi menggunakan manapun bisa tersedia, dan keunggulan lainnya adalah by name by address atau satu nama satu alamat, untuk menunjukkan bahwa keduanya bisa dipakai. Karena biasanya kalau penghasilan itu tidak ada nama dan alamatnya, dan yang kalau aset itu sebaliknya tidak ada pertanyaan penghasilan. Jadi di dalam SDG desa kedua jenis itu ditanyakan. Sejak awal memang salah satu tujuannya untuk mengatasi hal ini, memperkirakan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang
mungkin bukan pertanyaan kalau istilah Gus Khalis tadi, mempertanyakan itu dilakukan. Makanya sudah siap-siap dari sisi metodologi sejak awal. Nah, kemudian memang tim yang subtim ini ya, subtim IT yang mengurus SDGs desa itu sudah menyiapkan menu untuk melihat hasil pengukuran SDGs desa sekaligus nanti yang termasuk untuk kemiskinan ekstrim. Dan kemarin memang sempat dicoba dibuka begitu. Dan kemudian Gus Franky antara lain yang melihat dan mengusulkan untuk kita mengetahui lebih dulu. Ya, makanya pagi ini kita akan mencek itu. Tapi jangan lupa juga besok hari Kamis itu juga akan ada uji publik. Meskipun mungkin di antara kita belum ikut begitu, tapi nanti setelah itu nanti kita bisa diskusikan uji publik terhadap rancangan Permen Desa tentang transformasi UPK unit pengelola keuangan menjadi BUMDes bersama. Jadi rapermennya diuji publik karena sudah ditanyakan juga oleh Kemenkumham, rapermen itu sudah siap untuk harmonisasi antar kementerian dan lembaga. Tapi salah satu yang harus dipenuhi dan memang itu benar secara substantif yaitu uji publik untuk mencek berbagai pasal yang ada di dalamnya. Nah, itu akan dilaksanakan hari Kamis besok begitu rencananya kalau nggak ada halangan. Dan setelah itu kemudian minggu depan Jumat atau minggu depan segera harmonisasi dan kemudian diputuskan. Kita nanti coba melihat isinya setelah uji publik gitu. Karena kalau sudah uji publik berarti sudah bisa kita diskusikan dan bisa mengundang narasumber yang berkaitan dengan uji publik tersebut. Nah, yang ini mungkin beberapa hal. Pertama, kita punya pengalaman yang tidak sepenuhnya bagus ya. Antara lain bahwa ketika review setiap kali RPJMN ini sebagai contoh saja. Pada waktu rencana pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019 itu memang di tahun ketiga seperti itu biasanya ada review capaian RPJM nasional. Nah, di periode 2015 sampai 2019 kalau kita lihat banyak yang dikasih bintang dan kemudian perkiraan capaiannya itu adalah kuning. Bagaimana hasilnya? Sebetulnya hasilnya semuanya hijau. Jadi di bagian kanan itu yang kuning itu pada tahun 2018 itu sudah hijau. Tapi di tahun 2017 ya, itu semuanya kuning. Dan yang menarik adalah yang menjadi pelajaran bagi kita bersama itu bahwa alasannya adalah tidak ada data. Jadi tidak ada data dan kemudian karena itu dikuningkan, tidak hijau, meskipun juga tidak merah karena kan tidak pasti itu. Jadi satu pengalaman yang penting bahwa ketika tidak ada data maka tidak ada informasi, dan ketika tidak ada informasi kemudian tidak bisa diukur capaiannya. Nah, ketika tidak bisa diukur kemudian berbagai kebijakan pembangunan desa berikutnya itu kemudian berbasis asumsi-asumsi atau logika-logika yang kita sudah pelajari pada hari Senin kemarin bahwa tidak semua koherensi atau logika itu sesuai dengan korespondensi atau kondisi lapangan. Dan belum tentu juga itu cocok bagi warga desa. Tidak sepenuhnya berbasis pragmatis atau kesepakatan. Jadi tidak ada semua data itu sehingga kemudian menjadi kuning. Jadi ini saya sampaikan misalnya yang bintang 2 ya, 2 bintang itu disebut pencapaian target belum dapat diidentifikasi
mengingat data yang diperlukan setiap tahun sekali, setiap 3 tahun sekali, dan tidak dapat dirinci per tahun. Jadi tidak ada data. Nah, itu kemudian karena ini ditulis seperti itu di tahun 2000 IDM, ya, pendataan indeks desa membangun, jangan cuma dilihat indeksnya, tapi isi datanya yang sebetulnya adalah PODES, ya, data potensi desa. Dan kemudian itu dilakukan tiap tahun. Dan itu punya efek bahwa PODES pun kemudian akhirnya dibuat setiap tahun. Jadi memang ada hal-hal tertentu yang harus dilakukan sendiri oleh desa, termasuk di dalamnya pendataan. Nah, kemudian yang bintang 4 itu disebut angka sangat sementara. Apa artinya angka sangat sementara? Artinya itu proyeksi dengan data yang minimal untuk tahun-tahun yang lebih panjang. Ya, jadi angka sangat sementara itu berarti tahunnya itu di atas kemungkinan proyeksi. Kalau ada angka sementara itu proyeksinya masih dekat itu kemungkinan cocoknya. Tapi kalau sudah sangat sementara itu kecocokannya sudah tidak terlalu bisa dijamin karena memang datanya kurang. Jadi ini pengalaman yang menarik ya. Saya ingat waktu itu menyampaikan hal ini kepada Menteri Desa pada masa itu, Menteri Eko, karena menjadi advisor gitu. Kemudian langsung sejak saat itu, karena ini munculnya di tahun 2017, kemudian dukungan terhadap data dan informasi dijalankan. Dan itu yang kemudian membuat kami ditugaskan di Pusdatin. Jadi memang ada satu momen di mana ketiadaan data membuat tidak terukur, membuat seperti buta, dan di bagian kanannya itu persoalannya. Tidak bisa menentukan apakah itu warnanya merah, kuning, atau hijau. Padahal kenyataannya setahun berikutnya itu hijau. Artinya apa? Ketika desa tidak terpantau, ada kemungkinan yang rugi adalah desa. Sebetulnya desa itu hijau, artinya tercapai sasarannya. Tapi karena tidak ada data, kemudian seakan-akan tidak tercapai. Ya, seperti itu. Nah, beberapa hal yang kemudian karena alasan itu kemudian dikaji dengan sangat ya waktu. Terus sepertinya ada hambatan di akses internet. Halo, Gus Iwan. Sepertinya kita ada masalah dengan akses internet dari Gus Iwan. Udah masuk lagi. Mohon maaf Gus, kerabat desa. Ya. Ya. Tiba-tiba putus. Ya jadi ini menggunakan kalau tadi kartu Halo, sekarang Telkom sama-sama seperti ini. Jadi input, kemudian output, lalu outcome, dan impact. Ya. Input itu isinya bisa kebijakan, kemudian perencanaan, kemudian anggaran.
kemudian output itu bisa hasil-hasil penyelesaian kegiatan. Jadi kalau misalnya pertanyaan apakah sudah ada kebijakan misalnya Perdes, Perkades itu kebijakan. Ya. Kemudian bagaimana anggaran yang digunakan. Kalau yang output berapa kilometer jalan, berapa jumlah posyandu dan sebagainya. Semua yang kegiatan yang diselesaikan. Kemudian kalau outcome itu kegiatan itu misalnya jalan itu dipakai ya. Setelah dipakai kemudian manfaatnya apa? Posyandu digunakan, kemudian manfaatnya apa? Jadi manfaatnya nggak nampak, Gus. Ya? Gambarnya nggak keluar. Oh, gambarnya nggak keluar. Ya. Ini. Jadi keluar Gus? Enggak? Belum. Nggak kuat internetnya. Ya. Sudah belum ya? Masih belum ya? Masih belum. Oke, kita masih menunggu kembali koneksi Gus Ivan. Udah bisa, Gus? Ya, udah. Oke, ya. Baru saja dapat apa? SMS Telkomsel katanya sudah bisa. Jadi ada input, kemudian output, outcome, impact. Kita sama-sama tahu. Nah, kemudian output tadi seperti itu, outcome itu sebetulnya kegunaannya. Jadi setelah jalan dipakai, apakah waktu untuk mencapai misalnya kantor kecamatan itu semakin rendah dan sebagainya. Kemudian apakah dengan adanya hasil fisik yaitu padat karya, maka outcome-nya adalah apakah saya bisa ikut bekerja di dalam padat karya. Nah, seperti itu. Jadi kesempatan kerja. Sementara impact itu berkaitan dengan dampak-dampaknya. Biasanya itu adalah kemiskinan, kemudian mungkin di sana juga ada soal peningkatan pendapatan. Kita sudah belajar beberapa edisi yang lalu, episode yang lalu, bahwa salah satu hal yang memang ini secara konseptual di lapangan itu pengukurannya bisa sepenuhnya output. Ya, jadi contohnya ketika sekarang kita menghitung pendapatan, kemiskinan misalnya begitu, yang muncul dari BPS itu, pertanyaan di dalam kuesionernya itu output, meskipun konsepnya impact. Contohnya pertanyaannya adalah tahun terakhir, seminggu terakhir membeli beras berapa, membeli sayuran berapa. Jadi pertanyaannya itu output karena langsung seminggu yang lalu. Jadi meskipun konsepnya impact,
pertanyaannya output. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya menjelang Maret dan menjelang September biasanya warga desa mendapatkan banyak kegiatan gitu. Karena cara mengukurnya output. Jadi begitu mendapatkan BLT di bulan yang sama, maka akan terukur pendapatannya meningkat pesat. Seperti itu. Ya. Jadi memang ada masalah itu, tapi secara konseptual impact itu adalah dampak. Demikian juga kenapa banyak padat karya di bulan Februari dan Agustus. Salah satu keuntungannya memang di bulan itu ditanyakan seminggu terakhir bekerja yang dibayar berapa jam. Jadi karena pertanyaannya output seminggu terakhir, artinya waktunya sangat pendek, indikasi-indikasi output, maka itu kemudian digunakan sebagian pihak untuk berbagai kesempatan kerja di bulan yang sama ketika disurvei. Memang ada masalah metodologis itu, tapi secara konseptual kita cek ada input, output, outcome, dan impact. Nah, kenapa data-data perlu dirumuskan seperti ini? Karena ini memang data pembangunan. Ini bukan data akademis yang memang untuk teori-teori tertentu, tapi ini data pembangunan yang memang untuk membangun, untuk membuat perubahan di tengah masyarakat menjadi kita anggap lebih baik. Ya. Jadi bukan sekedar perubahan sosial, tapi pembangunan. Jadi ada nilai-nilai dianggap lebih baik, gitu. Tidak bebas nilai. Kita ketahui itu ukurannya itu data-data yang dikumpulkan itu yang bersifat segera, ya, segera bisa dilakukan. Output kita tahu di menjelang pertengahan hingga akhir tahun anggaran itu sudah bisa diukur. Ya. Kemudian outcome mungkin butuh waktu lebih lama secara konseptual ya, secara konseptual. Sementara impact lebih lama lagi. Nah, ini sempat menjadi berbagai pemikiran tentang cara mengukurnya. Bukan soal datanya. Datanya bisa dikumpulkan kapan saja, tapi cara mengukurnya. Contohnya, ada yang menanyakan, apakah kalau IDM-nya tinggi, kemudian bisa dipastikan tidak ada kemiskinan di dalam desa itu. Jadi, misalnya ya, seminggu yang lalu, kalau kita berkunjung ke beberapa kabupaten, mereka diminta untuk mengusulkan 5 desa di masing-masing di 5 kecamatan yang akan dihilangkan kemiskinan ekstrimnya. Ya. Kemudian ternyata cara mengukurnya adalah di samping perkiraan ya, jumlah orang miskin ekstrim juga dilihat IDM-nya. Ya. Jadi yang di IDM-nya rendah seperti itu. Padahal di dalam IDM, Indeks Desa Membangun, tidak ada ukuran impact. Jadi di sana sepenuhnya ukurannya adalah output dan outcome. Ya. Jadi bagaimana jalan dibangun, bagaimana berbagai fasilitas dibangun, fasilitas olahraga dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah outcome-nya. Bagaimana mitigasi bencana yang dilakukan seperti itu. Jadi indeks pembangunan desa, indeks desa membangun, dan yang saat ini masih berupa draft yaitu indeks desa, itu ukurannya output dan outcome. Tidak ada itu pertanyaan apakah ada SKKDes, apakah ada perdes terhadap misalnya penyelesaian jalan desa atau perdes untuk buruh migran di desa. Tidak ada pertanyaan itu. Jadi memang yang diukur hanya output dan outcome. Juga tidak impact. Jadi makanya di dalamnya tidak ada berapa jumlah orang miskin yang ada di desa. Misalnya seperti itu. Jadi ukuran-ukuran itu memang tidak dilakukan sepenuhnya. Tidak tiba-tiba seperti itu, karena memang kalau kita secara konseptual hendak mengukur impact, nanti yang rugi desa lagi juga. Jadi mengukur dengan output itu sangat cepat, sehingga itu bisa digunakan antara lain
misalnya untuk memastikan untuk saat ini misalnya, karena dana desa itu diukur setiap tahun, maka ukuran capaiannya juga harus setiap tahun. Kalau dana desa diukur setiap tahun, pembagiannya rupiahnya diukur setiap tahun, tetapi ukuran desanya itu 3 tahunan outcome, maka yang rugi desa. Belum sampai muncul outcome-nya, sudah dianggap desa itu di tahun-tahun pertama kedua belum berhasil. Gitu. Makanya kemudian perlu banyak output di dalam ukuran-ukuran yang membutuhkan bagaimana hasilnya itu dilihat tahunan. Ada juga yang hasilnya dilihat sebetulnya tidak tahunan. Contohnya IPM atau HDI, Human Development Index, HDI atau IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Sepenuhnya isinya itu adalah impact. Jadi IPM itu kan isinya impact semua. Contoh yang paling sulit itu adalah angka AHH itu, angka harapan hidup. Angka harapan hidup itu betul-betul impact. Tidak bisa sebetulnya diukur hanya setahun 2 tahun. Tapi kita ketahui di dalam bahkan karena itu kemudian digunakan untuk pengalokasian dana ke daerah, IPM itu kemudian diukur seakan-akan itu muncul setiap tahun. Seakan-akan kalau kita perbaiki, ya, maka akan muncul tahun pertama, paling tidak 3 tahun ke depan. Padahal ukuran di dalamnya itu sangat jauh itu, terutama tadi angka harapan hidup. Makanya yang dicoba dilihat itu ini juga ada masalah metodologi. Angka harapan hidup itu semestinya adalah disusun dari tabel kematian. Tabel kematian itu sumber datanya adalah orang pada tahun yang sama lahir, misalnya tahun 1900, kemudian semua orang yang lahir di tahun 1900 di satu wilayah, itu meninggalnya tahun berapa. Jadi ditulis meninggalnya. Kalau di Eropa itu mudah, karena semua, terutama sebelum yang sekarang ya, sehingga muncul tabel kematian di Eropa. Karena di abad yang lalu itu semua warga yang lahir itu diberi catatan di gerejanya masing-masing. Begitu juga ketika warga itu mati, itu ada catatan kartu di gereja masing-masing. Nah, itulah awal dari tabel kematian. Di Indonesia tidak ada tradisi itu, sehingga kita selalu meminjam tabel kematian dari negara-negara lain yang kira-kira bentuknya serupa dengan struktur demografi di Indonesia. Jadi itu contoh bagaimana IPM isinya sepenuhnya impact. Tapi kita di Indonesia memperlakukan sebagaimana output yang bisa tahunan. Gitu. Nah, bagaimana posisi SDG desa? Posisi SDG desa adalah, coba kita lihat di sini, bahwa SDG desa itu ukurannya dari input sampai impact. Ukuran SDG desa itu dari input sampai impact. Ada yang sering mengatakan bahwa kalau kita output, maka kita ukurannya banyak. Salah satu yang orang mengkritik IDM misalnya, itu karena di dalamnya ada sampai 50 item. Padahal itu ada keuntungannya juga, karena kalau output semakin banyak yang diukur, ya, berarti bisa semakin detail rekomendasinya. Nah, itu sudah kita buktikan sama-sama di tahun 2019, 20, dan kemudian 21 ini, 2021 itu ada rekomendasi IDM. Itu hal yang relatif baru juga pada waktu itu pemikirannya, bahwa output yang sangat banyak, ukuran output yang sangat banyak, itu gunanya adalah rekomendasi yang detail. Gitu. Makanya kemudian waktu itu disusun rekomendasi itu untuk menunjukkan bahwa inilah kekuatan IDM. Ada yang mengatakan kenapa tidak dibuat seperti IPM saja yang cuma 3 ukuran. IPM 3 ukuran itu konsekuensinya adalah harus ada berbagai kegiatan menuju ukuran itu.
ada kebebasan berbagai kegiatan supaya ukurannya menuju 3 yang IPM itu. Sebaliknya di IDM bisa merekomendasikan banyak kegiatan yang bisa kemudian mendukung IDM. Jadi semuanya ada plus minusnya, semuanya ada plus minusnya, dan itu pada aspek kebijakan adalah persoalan pilihan. Yang dipilih oleh kebijakan publik untuk desa adalah IDM, banyak output sehingga bisa diukur tahunan, itemnya banyak sehingga bisa rekomendasi banyak. Nah, SDG desa itu mencakup semuanya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan, apakah ada perdes tentang perempuan, apakah ada perdes tentang disabilitas, apakah ada perdes tentang migran, ya, buruh migran, apakah ada perdes supaya tidak ada kekerasan kepada perempuan, orang tua, dan anak-anak. Jadi ada satu kebijakan. Itu juga plus minus. Jadi kita tahu bahwa salah satu keunggulan ada ukuran kebijakan itu adalah kegiatannya akan kontinu karena didukung oleh penganggaran yang kontinu. Jadi itu salah satu keunggulannya. Kelemahannya adalah bagaimana jika itu hanya berupa dokumen tapi tidak diimplementasikan. Misalnya contohnya SDGs Indonesia di tahun lalu, ya, itu komponen yang nilainya tinggi adalah komponen kebijakan. Banyak kebijakan sudah disiapkan, tapi begitu manfaatnya itu ternyata komponen itu nilainya tidak setinggi kebijakan. Jadi itu artinya adalah kebijakan siap, tapi implementasi, output, outcome, dan impact-nya lemah, begitu, seperti itu. Jadi seperti biasa ada plus minusnya, dan ketika kita mengambil semua aspek, maka semua plus dan minus dari masing-masing ukuran input, output, outcome, dan impact itu masuk ke dalam ukuran SDG desa. Makanya sebagaimana orang kadang mengakali, ya, dalam tanda kutip, tapi sebetulnya itu strategi. Kita tidak memulai dengan kesehatan, tapi kita memulai dengan ekonomi, misalnya gitu, supaya IPM-nya itu segera cepat naik, karena ekonomi lebih mudah dan digunakan ukurannya itu ternyata ukuran output tadi, sehingga itu lebih memudahkan. Tapi kalau kesehatan dan pendidikan lebih sulit karena ukurannya lebih ke outcome dan impact. Nah, SDG desa juga sama. Salah satu yang paling mudah untuk meningkatkan ukuran SDG desa tentu saja adalah ketika kebutuhan perdes, kebutuhan SKKdes itu segera dipenuhi. Pasti komponen di dalam SDG desa bagian inputnya itu akan segera naik, ya, karena itu komponen yang sangat mudah gitu. Dan itu berlaku langsung keseluruhan. Jadi bayangkan ketika bertahun-tahun tidak ada perdes tentang pemberdayaan perempuan, ya, itu maka selama bertahun-tahun nilai itu dalam SDG desa itu selalu rendah gitu. Tapi sekali perdes itu ada, maka setiap tahun ketika diukur, maka otomatis komponen itu ukurannya menjadi maksimal. Seperti itu. Jadi penting juga bagi desa mengetahui hal ini. Secara metodologis seperti biasa, ada plus dan ada minusnya. Ketika kita mengukur semua, apalagi yang tidak kita bayangkan kecuali bahwa memang no one left behind. Dan itu memang ketika cara memandang pembangunan itu secara holistik, maka harus diukur memang dari input, output, outcome, dan impact. Jadi konsekuensi filosofis pembangunan holistik, ya, kemudian no one left behind, itu kemudian membuat ukurannya dari input sampai ke impact, seperti itu. Nah, yang kemudian disiapkan di dalam yang saat ini sudah siap, tapi tinggal menunggu untuk kemudian dibuka untuk keseluruhan desa, sebetulnya seperti itu. Itu yang pertama adalah bahwa ketika muncul angka, misalnya
SDG desa nomor 1 dapat 70, itu artinya tercapai 70% untuk target-target di SDG desa nomor 1. Kita tahu ada 222 indikator di dalam SDG desa, dan itu dari 222 indikator ada beberapa indikator yang masuk pada beberapa SDGs desa, beberapa goals. Kita sudah pernah diskusikan, itu adalah cara yang paling sederhana untuk memastikan goals atau tujuan-tujuan itu saling berkaitan. Jadi bisa dengan cara mengukur korelasinya, tapi cara yang paling mudah praktis di lapangan adalah sasarannya itu ada di banyak goals atau tujuan. Jadi bentuknya itu adalah persentase. Bentuk capaiannya adalah persentase. Jadi ketika tercapai 65 itu artinya tercapai 65% dari sasaran itu. Kalau dia dalam satu tujuan, misalnya tujuan SDG desa ke-18 tercapai 78, maka itu artinya 78% dari seluruh sasaran SDG desa ke-18 tercapai. Jadi seperti itu. Nah, di dalam satu tujuan itu ada banyak item sasaran. Nah, karena kita persentase itu memang cara yang enak untuk bisa membandingkan seluruh sasaran. Misalnya sempat ada yang mempertanyakan bagaimana membandingkan sasaran kebijakan adanya Perdes, kok bisa sebanding dengan sasaran warga desa miskin hilang. Bagaimana membandingkan membangun jalan, kemudian disamakan dengan misalnya pelatihan kepada warga yang hendak melakukan kerja, seperti itu. Nah, salah satu cara metodologis untuk bisa saling membanding itu adalah membuatnya menjadi persentase. Karena dengan adanya persentase, ketika semua diprosentasekan, maka kemudian bisa dibandingkan uang satuannya sama, yaitu persen. Makanya caranya seperti itu. Nah, persentase itu dikumulasinya itu paling tepat adalah rata-rata. Ya, kita bisa tahu misalnya capaian yang misalnya tadi jalan 70%, kemudian capaian Perkades 0%, kemudian capaian yang lain misalnya 50%. Kan nggak bisa dijumlah itu. Karena kalau dijumlah jadi lebih dari 100%. Maka yang paling tepat untuk bisa mengakumulasi berbagai sasaran itu, karena sudah dalam bentuk capaian persentase, adalah rata-rata. Makanya nomor 2, setelah itu dilihat capaiannya, persentasenya, maka kemudian dirata-ratakan. Dan itu kemudian dilihat sebagai capaian untuk setiap tujuan, goals, dari SDG desa. Ada 18 goals atau tujuan di dalam SDG desa. Kemudian sama, ketika ada capaian desa tanpa kemiskinan 70%, desa tanpa kelaparan 50%, desa macam-macam begitu sampai ke 18, maka kemudian bisa dirata-ratakan semuanya itu menjadi capaian SDGs desa. Jadi seperti itu bentuknya. Nanti kalau kerabat desa sekalian, kepala desa, perangkat desa, tenaga pendamping profesional, pegiat desa, kemarin ada yang kirim WA ke kami, kok kami nggak disebut ya, para Pemda yang ikut serta dalam sarapan di desa, juga Bapak Ibu Kepala Dinas PMD. Ya, jadi kalau nanti muncul angkanya, misalnya minggu depan gitu, seharusnya minggu ini, tapi sepertinya Gus Halim harus mencek dulu beberapa hal. Beliau tadi perlu koordinasi kemiskinan ekstrim di lapangan, mungkin minggu depan jadinya. Itu ketika muncul angka itu adalah angka berapa persen tercapainya tujuan. Kalau goals atau tujuan, maka isinya adalah rata-rata persentase pencapaian sasaran. Nah, ketika sasaran, maka itu adalah
persentase pencapaian target dari sasaran itu dalam SDGs desa. Nah, kita bayangkan kemarin ada sempat tim gitu menanyakan gitu, itu nanti pada waktu kumulasi di kecamatan, apakah itu rata-rata di kecamatan ataukah itu selang? Ya, selang artinya dari desa yang capaiannya rendah sampai desa yang capaiannya SDGs desa tinggi. Ya, jadi apakah selang atau rata-rata? Jadi konsep awalnya ini adalah untuk mendukung rencana aksi SDGs desa. Ya. Jadi rencana aksi SDGs desa itu selalu basisnya wilayah tadi, ya, wilayah. Misalnya desa, maka muncul rencana aksi SDGs desa level desa. Di kecamatan ada rencana aksi SDGs desa level kecamatan. Nah, bagaimana mengukurnya? Misalnya desa tanpa kemiskinan di level kecamatan, maka akan dilihat untuk kumulasi di seluruh desa. Bukan tiap desa, tapi langsung seluruh desa. Berapa jumlah warga desa di kecamatan itu? Kemudian berapa jumlah warga desa yang miskin di kecamatan itu? Jadi tidak warga masing-masing desa dan warga miskin masing-masing desa, bukan, tapi langsung dijumlahkan sekecamatan. Demikian juga di kabupaten. Ketika rencana aksi SDGs desa kabupaten, capaian SDGs desa kabupaten itu semuanya adalah kondisi satu kabupaten. Jadi ada dulu sempat dari Pemda Cirebon, apakah SDGs desa bisa digunakan untuk menyusun RPJMD? Bisa, ya. Karena memang ketika muncul rencana aksi SDGs desa level kabupaten yang semuanya akan disediakan di dalam dashboard SDGs itu memang kondisi desa, pembangunan desa, hasil-hasil evaluasi desa sekabupaten. Jadi itu enaknya nanti kemudian di nasional ketika ada rencana aksi SDGs desa nasional, maka itu artinya adalah memandang seluruh desa secara nasional. Kalau mau lebih detail tentu saja di masing-masing desa. Jadi ketika nanti muncul di admin kecamatan, admin kabupaten, provinsi, dan nasional, yang sekarang oleh Gus Halim khusus untuk admin, untuk melihat ini, bukan melihat data detailnya ya, tapi melihat agregat ini sudah harus dibuka untuk pemerintah kecamatan, Pemda kabupaten, Pemda provinsi, dan kementerian dan lembaga di pusat, secara insidental untuk pihak-pihak yang membutuhkan ketika hendak mendukung desa. Ya. Misalnya ada perusahaan hendak mendukung desa, dia bisa melihat sementara hasil-hasil SDGs desa, sehingga tepat dukungannya. Kenapa bisa tepat dukungannya? Karena rekomendasinya tepat. Ya. Jadi tadi kita sudah diskusikan di awal, kenapa SDGs desa mengambil dari ujung sampai ujung, itu karena memang holistik dan punya keuntungan, rekomendasinya pasti detail. Ya. Bahkan sekarang kita bisa menyatakan rekomendasinya sebagaimana dicontohkan dalam pengurangan kemiskinan ekstrim 0% oleh Gus Halim, itu sudah orang per orang. Jadi ini asimetris sempurna sejauh yang muncul sampai sekarang. Jadi gambarannya demikian. Jadi meskipun mungkin dalam beberapa hari menu itu akan ditutup sementara karena ada yang harus dicek di internal bersama Gus Halim gitu. Tapi begitu nanti muncul, kerabat desa sekalian yang mengikuti episode ini sudah bisa mengetahui cara membacanya, ya, cara membacanya dan kemudian rekomendasinya. Nah, di dalamnya akan langsung muncul di admin desa. Admin desa bukan enumerator, ya. Jadi admin desa itu bisa melihat masing-masing capaian di 18 goals SDGs desa. Jadi rancangannya demikian. Di dalam capaian SDGs desa akan muncul seperti itu.
Dan kemudian ketika itu ingin dilihat isinya, maka kemudian akan muncul masing-masing isinya. Jadi ada capaian dan kemudian kalau diklik kemudian bisa dilihat rincian untuk tiap goals dari SDGs desa. Jadi seperti itu. Kemudian capaian di dalam SDGs desa, kalau untuk datanya tentu saja seperti biasa, data yang sangat detail akan tetap di-download hanya oleh admin desa. Jadi seperti itu. Karena memang ini memang yang punya datanya adalah desa. Jadi Gus Halim sudah memastikan ke publik pada minggu lalu bahwa ada beberapa surat permintaan data SDGs desa dan kemudian dijawab oleh beliau bahwa suratnya itu harusnya ke desa, ke pemerintah desa masing-masing. Di Kementerian Desa sendiri hanya 1 orang yang memegang super admin. Jadi di Kementerian Desa pun bisa melihat nasional, tapi hanya 1 orang super admin yang bisa melihat detail. Itu pun sudah disumpah dalam rangka kalau sampai ada kebutuhan desa karena sulit mengedit maka kemudian dibantu oleh super admin. Jadi bukan untuk yang lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, isinya kalau diklik kemudian berbagai tujuan, ini misalnya SDGs desa 7, desa berenergi bersih dan terbarukan. Itu ada komponen indikatornya dan kemudian capaian dari setiap indikator atau secara global disebut sasaran ini. Jadi capaian setiap sasaran untuk goals, untuk tujuan SDGs desa 7, desa berenergi bersih dan terbarukan. Kemudian ini misalnya kemudian kembali lagi ke atas. Jadi ini masing-masing tujuan. Ini tujuan ke-12, konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, seperti itu. Nah, kemudian untuk kumulasinya, itu ini masih bentuk rentang, tapi kemudian tadi malam kita sudah sepakati bentuknya adalah sudah mencapai isinya. Jadi kalau yang bentuk rentang maka akan ditunjukkan capaian untuk masing-masing desa. Jadi capaian untuk masing-masing desa. Sementara tujuan kumulasinya itu adalah langsung ke seluruh wilayah. Jadi memang ada yang mengusulkan tetap ada rentangnya karena ternyata pemerintah daerah ingin mengetahui kondisi masing-masing desa begitu. Jadi kondisi masing-masing desa ini penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan alokasi anggaran dan kegiatan. Makanya memang seperti itu, tapi yang rancangan awal, rencana aksi SDGs desa itu memang langsung kumulasi. Oleh tim teknis kemudian seperti biasa yang disampaikan Gus Koco, kedua-duanya disatukan, kedua-duanya dipenuhi begitu. Jadi bentuknya seperti ini. Kiranya seperti itu dan nanti bisa dilihat lebih lanjut, bisa dilihat lebih lanjut, kemudian bisa dicek dan seperti biasa jangan sungkan juga untuk nanti kita ada seperti yang kemarin oleh Mas Ibnu, ada berbagai komentar dan kemudian diperbaiki secara terus-menerus seperti itu. Kiranya seperti itu, Gus Koco, yang bisa terima kasih. Ya. Gus Iwan, ini yang menarik adalah ketika bicara goal dari 18 SDGs itu kan ada juga yang mungkin kalau kita bicara
goals tentang laut dan peduli laut dan seterusnya. Sementara daerah itu adalah daerah yang nggak punya pesisir dan seterusnya. Itu nanti capaiannya akan berapa persen tuh, Gus? Ya, ada beberapa yang khas seperti itu memang nggak ada capaian itu. Misalnya desa-desa yang tidak ada pesisirnya pasti tidak ada SDG desa nomor 14, bisa seperti itu, Gus. Artinya otomatis di situ 0 atau kemudian ada 100 atau gimana? Nah, tidak muncul, Gus, tidak muncul. Tidak muncul. Itu. Ya, karena nanti kalau muncul bisa ikut terhitung, ya. Padahal itu sebetulnya memang tidak dihitung. Jadi untuk desa-desa yang memang spesifik seperti itu tidak kiranya hanya desa pesisir, Gus. Oke. Artinya memang dari 18 goals di desa. Ya. Artinya memang ada setidaknya untuk urusan pesisir ini akan menjadi catatan. Kalau nggak punya pesisir ya otomatis yang goals itu nggak nampak. Iya. Atau gimana? Iya benar, Gus, nggak nampak. Dan perlu kita lihat juga di waktu itu ya, di Permendes 21 2020 itu sempat disebut darurat SDG desa. Nah, skor daruratnya itu ya sudah pasti kalau 0 itu darurat gitu. Tapi sampai ke berapa persen daruratnya itu kita akan lihat nanti hasil dari pengukuran di tahun ini, Gus. Jadi dari situ kemudian nanti akan disusun daruratnya untuk versi desa itu berapa. Memang itu istilah yang kemarin sempat dimasukkan apa tidak di dalam permen gitu. Kemudian Gus Halim menyampaikan ya warning itu penting gitu. Ya, karena warning itu penting maka kedaruratan SDGs perlu dan seperti biasa nanti kedaruratan itu akan ditangani sebagaimana kaidah SDGs ya bersama-sama. Karena salah satu indikator keberlanjutan itu kalau ditangani bersama, tidak sendiri-sendiri gitu. Nanti semua sebetulnya kayaknya kita sudah pernah membagikan 222 indikator itu ya, tapi jika diperlukan nanti di daily report bisa ditaruh di sana sehingga bisa seluruh pendamping dan kemudian pendamping menyampaikan ke Pemda kalau TAPM kabupaten atau ke pemerintah desa bisa dilakukan. Gitu, Gus. Ya. Ya, sudah pernah ada itu yang saya sempat komentari kayak butir-butir P4 itu kan. Ya. Target SDG 1 ada berapa, SDG 2 ada berapa. Oke, terima kasih Gus. Berarti angka itu yang paling tinggi nanti skornya di 100 ya. Ya, benar. Itu memudahkan kita juga. Pada dasarnya secara statistik ya. Kalau statistik itu yang bagus tentu saja di atas 85. Karena itu sebetulnya standar deviasi atas gitu. Yang menengah ya antara 50 sampai 85-an tadi. Yang agak rendah 15 sampai, tapi secara statistik karena hal-hal ini kan sifatnya kalau istilah Gus Halim itu meskipun persentase tapi angkanya itu mutlak gitu. Jadi jangan sampai ada 0. Jadi istilah beliau itu ya kalau kalau kiai gitu atau kadang politisi mengatakan nggak punya uang itu di kantongnya sebetulnya masih ada uang, cuman tidak cukup untuk dibagikan kepada konstituen gitu kan. Tapi itu kan persentase yang relatif. Nah di dalam SDG desa setiap persentase itu sekaligus absolut. Begitu tidak ada perdes ya 0 gitu. Meskipun ditulisnya 0% gitu. Jadi makanya angkanya memang 0 sampai 100 ini memudahkan kita.
Kita sudah punya pelajaran, Gus Koco, kerabat desa. Ketika IDM itu angkanya 4 angka, tapi di belakang koma. Ya, itu angka-angka yang sangat akademis itu. Jadi menyulitkan sebagian pihak untuk berkomunikasi angka seperti itu. Nah, angka 0 sampai 100 saya kira itu sudah diuji berkali-kali, memang memudahkan komunikasi. Kalau kita ujian juga sudah pasti 85 ya, bagus itu. Kalau sampai S1 itu ya 85 pasti A seperti itu. Jadi memudahkan untuk saling melihat gitu. Begitu Gus Koco. Nanti ada syarat minimal dianggap kritis kalau di bawah angka tertentu gitu ya. Ya, itu yang kita mau lihat versi desanya, Gus. Meskipun secara konseptual tadi mestinya di bawah 15 itu darurat SDGs secara konseptual ya. Tapi karena kita sekarang punya data, kita ingin mengatakan berbasis data. Begitu Gus Koco. Oke, terima kasih. Tidak terasa ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Gus Ivan untuk informasi update-nya tentang bagaimana mengukur SDGs desa. Dan sepertinya ini memang menu ini akan segera luncur, cuma memang masih ada beberapa yang perlu disiapkan. Jadi inilah kelebihan bergabung di sarapan SDGs. Kadang-kadang bisa mendapatkan informasi lebih awal sebelum dikeluarkan dari oven. Kita udah kebayang bahwa nanti kuenya keluar dari oven seperti apa. Ini salah satu kelebihan kita ada di sarapan SDGs desa. Oke, terima kasih kerabat desa, pendamping desa profesional yang kita muliakan. Semoga kita masih terus bisa berbahagia mengikuti sarapan SDGs desa, karena tidak terasa ini sudah di 179 episode. Jadi 179 episode sudah kebayang berapa minggu, karena tinggal 179 dibagi 5 berarti ketemu berapa minggu, berapa bulan. Jadi tidak terasa sudah panjang kita sarapan SDGs. Semoga akan berlanjut sampai di episode-episode yang selama masih ada Kementerian Desa, maka masih ada sarapan SDGs desa. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kerabat desa dan pendamping desa profesional, dan juga seluruh pemangku kebijakan yang terkait dengan desa yang mengikuti acara ini, teman-teman kepala desa, perangkat desa, BPD, dan juga teman-teman supra desa. Sarapan SDGs adalah bagian untuk kita menyamakan persepsi, menyamakan pandangan, dan selalu berpikir positif bahwa desa bisa, desa mampu untuk melakukan sesuatu, dan kita benar-benar membangun Indonesia dimulai dari desa. Sampai di sini, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, lupis kontrol baris. Salam SDGs desa, salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun
warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.